Saya dengan nama Suci Ramadhani Afifudin dengan NIM 2318285. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil proyek kami yaitu website portal akademik. Website ini dirancang untuk membantu pengelolaan sistem akademik secara terpusat dan efisien yang bisa diakses oleh dua pengguna yaitu admin dan mahasiswa melalui satu halaman login yang sama. Di bagian awal ini saya akan mendemonstrasikan tampilan dan cara kerja websitenya terlebih dahulu, sedangkan untuk penjelasan teknik backend akan dijelaskan setelah proses demo ini. Sekarang saya akan mulai demonya. Di sini ada halaman login utama dari website portal akademik yang telah kami buat. Di halaman ini ada satu form login yang bisa digunakan untuk semua jenis pengguna, yaitu mahasiswa dan admin. Form ini punya dua input utama, yaitu username atau NIM dan password. Jadi baik admin ataupun mahasiswa tuh akan bisa login pakai halaman yang sama. Tapi nantinya sistem akan mengarahkan ke halaman yang berbeda sesuai dengan peran penggunanya. Sekarang saya akan mencoba login sebagai admin terlebih dahulu. Setelah data dimasukkan, kita klik tombol login. Setelah berhasil login, kita bisa melihat bahwa sistem mengarahkan kita ke halaman dashboard admin. Di halaman ini, admin memiliki akses untuk mengelola data akademik seperti data mahasiswa, mata kuliah, dan nilai KHS. Di sini di dashboardnya dulu ada jumlah mahasiswa aktifnya, terus ada jumlah cuti atau nonaktifnya, status mahasiswanya maksud saya, terus ada rata-rata IPK-nya, dan ada jumlah mahasiswa yang lulus di tahun sekarang. Terus ada data mahasiswa terbaru dan aktivitas terbaru. Setelah itu ada sidebar menu mahasiswa. Di sini ada mahasiswa dan admin bisa mengupdate dan juga admin bisa menghapus. Admin juga bisa menambahkan mahasiswa. Di sini NIM yang diinputkan itu akan otomatis dijadikan sebagai username. Jadi ketika NIM dan passwordnya diberikan ke mahasiswa, nanti mahasiswa sudah bisa langsung login tanpa harus membuat akun terlebih dahulu. Setelah itu ada mata kuliah. Di mata kuliah ini admin juga bisa mengupdate dan menghapus. Terus admin juga bisa menambahkan mata kuliah baru. Setelah itu di nilai KHS, admin bisa mencari mahasiswa berdasarkan nama dan bisa melihat nilainya. Bisa diupdate dan dihapus juga. Terus setelah itu bisa menambahkan, misalnya di semester 5. Di semester 5, user mengambil mata kuliah pembelajaran mesin dan pengantar manajemen dan prinsip proyek. Di sini nilainya sudah diinputkan, jadi tidak usah diinputkan kembali. Terus ada mungkin Budi ini atau mungkin nama yang nggak ada. Nah, data tidak ditemukan. Ini untuk bagian adminnya, dan langsung saja ke bagian sisi mahasiswanya. Bagian mahasiswanya, di sini saya login dengan NIM dan password saya. Di sini ada beranda, terus ada profil, ada status mahasiswa dan data pribadi, ada KRS, di sini bisa ditambahkan dan juga dihapus. Setelah itu ada cetak KRS. Setelah itu ada transkrip nilai dari semester 1, semester 3, dan semester 5. Sebenarnya ini kalau saya lakukan dari semester 1, misalnya dari ambil mata kuliah semester 1, 2, 3, nanti dia akan berurutan gitu, mulai dari semester 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu saja dari bagian mahasiswa. Di bagian sini itu hanya sebagai tampilan saja, belum kami tambahkan fungsinya. Di bagian sini juga belum, dan kalau bagian sini hanya bisa kembali ke KRS saja. Kemudian demo untuk websitenya saya akan lanjutkan dengan menjelaskan bagian backendnya. Saya akan menjelaskan bagaimana sistem login pada website portal akademik ini bekerja dari sisi program. Sistem login ini terdiri dari dua file utama, yaitu login PHP sebagai tampilan interface pengguna dan cek login PHP sebagai bagian backend yang memproses data login. File pertama adalah login PHP. Di bagian login PHP ini dia berfungsi sebagai halaman login utama yang dilihat oleh pengguna. Di bagian atas ada struktur dasar kayak dasar HTML kayak doctype, head, dan body. Terus di bagian head saya nambahin font dari Google supaya lebih rapi. Terus di sini ada CSS yang saya langsung gabungkan saja dengan file PHP-nya. Terus di bagian body ini ada kontainer utama yang namanya login card, yang isinya itu login yang bentuknya tuh lingkaran dengan ikon topi wisuda sebagai simbol akademik, terus judul portal akademik, terus subtitlenya sistem informasi akademik. Terus nanti bagian terpenting itu dari halaman ini adalah form loginnya. Form ini tuh dia punya atribut action cek login PHP di line 32 dan method post. Ini semuanya di line 32 yang bagian sini. Di bagian ini tuh artinya data yang diinput pengguna nanti itu bakal dikirim ke file cek login PHP untuk diproses dengan menggunakan metode post. Di dalam format login itu kan ada dua input utama, ya, input username sama name. Yang username name ini dia punya atribut name, ini yang ini dia punya atribut name, terus ini dia nanti dipakainya tuh oleh admin sama mahasiswa. Terus ada input password dengan atribut name-nya itu password, terus dia bertipe password supaya karakter yang diketik nanti tuh nggak terlihat. Kemudian ada tombol login yang ketika ditekan akan mengirimkan data tersebut ke server untuk dicek kebenarannya gitu lah. Terus setelah pengguna nanti tekan tombol login, data itu nanti diproses, maksudnya di file cek login. Di file cek login ini sistem menentukan apakah yang login itu admin atau mahasiswa. Di baris ini itu dia fungsinya untuk mulai session, jadi supaya data pengguna yang berhasil login bisa disimpan terus dipakai di halaman lain. Terus kemudian ada input koneksi, yang ini tuh dia untuk menghubungkan sistem dengan database MySQL. Terus selanjutnya sistem nanti mengambil data yang dikirim dari form login.
dari form login, username atau NIM itu disimpan ke variabel NIM input, terus password disimpan ke variabel password input. Langkah pertama, sistem akan mengecek apakah akun yang login itu admin. Kalau misalnya bukan, dia bakal lanjut ke sini. Nah, pertama tuh kan dia ngecek admin dulu. Sistem tuh akan menjalankan query ke tabel admin berdasarkan username yang diinput. Jika data admin yang ditemukan, maka password yang dimasukkan akan diverifikasi menggunakan fungsi password verify. Fungsi ini nanti digunakan untuk mencocokkan password biasa dengan password yang sudah di-hash di database sehingga lebih aman. Terus kalau misalnya passwordnya benar, sistem nanti nyimpan nama admin ke dalam session, terus dia nyimpan role sebagai admin, terus dia menyimpan status login, terus nanti dia mengarahkan pengguna ke halaman admin.php dengan menggunakan ini, the location. Terus nanti kalau misalnya datanya nggak ditemukan di tabel admin, sistem tuh nanti lanjutkan pengecekan ke tabel mahasiswa berdasarkan NIM. Kalau misalnya data mahasiswanya ditemukan dan passwordnya sesuai, ID mahasiswanya tuh disimpan dalam session, terus nama dan NIM-nya juga disimpan, terus status loginnya di-set, terus kemudian pengguna nanti diarahkan ke beranda user. Kalau misalnya username atau NIM-nya nggak ditemukan atau passwordnya salah, nanti sistem akan mengembalikan pengguna ke halaman login dengan parameter password salah. Setelah itu lanjut ke bagian file. Berikutnya saya akan menjelaskan halaman dashboard admin yang ada di file admin. Halaman ini hanya bisa diakses oleh user dengan role admin dan dia fungsinya itu untuk menampilkan ringkasan data akademik secara keseluruhan. Di bagian ini ada session start yang fungsinya sama aja. Setelah itu ada proses pengecekan keamanan. Di sini sistem tuh ngecek apakah session login itu ada, terus apakah statusnya itu login, dan apakah role-nya itu admin. Kalau salah satunya nggak terpenuhi, maka user itu akan langsung diarahkan kembali ke halaman login dengan pesan belum login. Terus ini tujuannya tuh supaya halaman admin nggak bisa diakses oleh mahasiswa atau user yang belum login itu. Terus ini sama aja untuk koneksi ke database. Kemudian sistem itu akan mengambil beberapa data statistik penting dari tabel mahasiswa, yaitu jumlah mahasiswa aktif, terus jumlah mahasiswa yang tidak aktif, yang berarti statusnya itu cuti atau lulus, terus rata-rata IPK mahasiswa dengan fungsi average atau fungsi rata-rata, terus jumlah mahasiswa yang lulus di tahun ini. Setelah itu nilai rata-rata IPK-nya itu nanti diformat pakai menjadi 2 angka di belakang supaya di belakang koma maksud saya, supaya fungsi number formatnya itu tampil lebih rapi di dashboard. Terus ini ada CSS-nya yang saya gabung juga, terus ini sidebar-nya. Nanti di bagian atas dashboard itu ada 4 kartu statistik yang sama kayak yang saya tunjukkan di demo tadi. Datanya itu diambil langsung dari database dan ditampilkan secara dinamis dengan PHP Echo. Terus di bagian bawah yang sebelah kiri itu kan ada panel data mahasiswa terbaru. Sistem tuh nanti jalanin query untuk mengambil 5 mahasiswa terakhir yang ditambahkan ke database, diurutkan berdasarkan ID terbaru atau secara descended. Terus tiap barisnya itu nanti nampilin ini nama mahasiswa, status, dan IPK. Dan juga di sebelah kanan ada panel untuk aktivitas terbaru yang kayak di demo tadi. Panel ini tuh nanti dia nampilin 5 aktivitas terakhir yang tersimpan di tabel log aktivitas. Tiap aktivitas itu dia punya icon, warna, dan lain-lain. Terus kalau misalnya belum ada data aktivitas, maka akan muncul pesan bahwa belum ada aktivitas yang tercatat. Di bagian pojok kanan atas dashboard, di pojok kanan atas dashboard ditampilkan nama admin yang sedang login, terus nama ini diambil dari session yang dibuat saat proses login berhasil. Jadi halaman admin ini berfungsi sebagai pusat kontrol utama untuk melihat ringkasan kondisi akademik secara cepat, mulai dari jumlah mahasiswa, performa akademik, sampai aktivitas terbaru dalam sistem. Semua data yang ditampilkan bersifat dinamis karena langsung terhubung dengan database. Setelah itu lanjut ke mahasiswa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur manajemen data mahasiswa yang digunakan oleh admin. Fitur ini dia mencakup melihat data mahasiswa, menambah data baru, serta mengedit data yang sudah ada. File mahasiswa PHP ini fungsinya untuk menampilkan seluruh data mahasiswa yang ada di database. Terus di bagian awal ini dia sama aja, ini juga sama aja kayak yang tadi. Terus ini juga sama aja karena ini CSS dan lain sebagainya yang sama aja, ini sidebar-nya. Terus di bawahnya itu kan ada tabel yang dia nampilin data mahasiswa dari database. Nah, datanya itu diambil pakai query select from mahasiswa order by NIM standard. Artinya data mahasiswanya itu ditampilkan berurutan berdasarkan NIM. Setiap baris tabel itu nanti nampilin nomor urut, terus NIM, nama, dan sebagainya. Terus nanti ada tombol edit untuk mengubah data dan tombol hapus untuk menghapus data. Saat admin menekan tombol tambah mahasiswa, nanti itu halaman ini diarahkan ke tambah mahasiswa. Nanti ada di sini. Mana tambah mahasiswa? Ini dia. Di bagian ini saat admin menekan tombol tambah mahasiswa, sistem akan membuka file yang ini. Halaman ini isinya tuh form untuk memasukkan data mahasiswa baru, yaitu NIM, password, nama lengkap, dan lain-lain. Password yang dimasukkan tidak langsung disimpan sebagai teks biasa, sistem mengubahnya tuh menjadi bentuk hash dengan fungsi password hash. Terus ini tuh penting supaya keamanan data login mahasiswa tuh terjaga. Terus setelah tombol simpan datanya ditekan, data dimasukkan ke tabel mahasiswa, sistem juga mencatat aktivitas ke tabel log aktivitas bahwa ada manusia baru yang ditambahkan. Setelah berhasil, admin akan diarahkan kembali ke halaman data mahasiswa. Terus lanjut ke halaman edit. Di bagian halaman edit mahasiswa ini, kalau admin menekan tombol edit kan nanti diarahkan ke file ini. Pertama, sistem mengambil data mahasiswa dengan berdasarkan ID tersebut, lalu ditampilkan di dalam form supaya bisa diedit. Admin bisa mengubah beberapa data kayak NIM, nama, IPK, dan alamat, dan lain seterusnya. Terus saat tombol update
ditekan, sistem itu akan menjalankan query update ke database. Aktivitas perubahan data juga dicatat ke tabel log aktivitas. Setelah berhasil, admin kembali diarahkan ke halaman daftar mahasiswa. Jadi fitur ini tuh memungkinkan admin untuk melakukan pengelolaan data mahasiswa secara lengkap, mulai dari penambahan mahasiswa baru, melihat seluruh data, sampai mengedit informasi akademik mahasiswa. Tiap perubahan juga dicatat dalam log aktivitas agar riwayat pengelolaan data tetap tercatat di sistem. Setelah itu lanjut lagi ke file nilai. File nilai. Nah, di file nilai ini sama seperti halaman sebelumnya, di bagian awal ada session start, terus pengecekan, terus ini juga sama aja, ini sidebar-nya. Saat pertama kali membuka menu nilai KHS, admin itu akan melihat fitur pencarian mahasiswa. Admin bisa mengetik NIM atau nama mahasiswa pada kolom pencarian. Sistem nanti akan menjalankan query select from mahasiswa, where NIM, ya kayak gini lah ya. Jadi sistem itu nanti mencari data mahasiswa berdasarkan data kunci yang dimasukkan. Jika data ditemukan, akan muncul tabel berisi NIM, nama mahasiswa, program studi, tombol lihat nilai, dan lain-lain. Ketika tombol lihat nilai ditekan, sistem akan menampilkan seluruh nilai mahasiswa tersebut. Setelah memilih mahasiswa, sistem menampilkan halaman detail nilai mahasiswa. Di bagian atas nanti ditampilkan nama mahasiswa dan NIM, supaya admin tahu nilai siapa yang dikelola. Terus nanti terdapat tombol tambah nilai yang akan membawa admin ke halaman pengisian nilai per semester. Terus pada tabel nilai, sistem menampilkan kode mata kuliah, nama, SKS, semester, dan lain sebagainya. Nanti sistem secara otomatis mengubah nilai angka menjadi huruf dan bobot. Dengan persyaratan ini kalau lebih dari 80 atau sama dengan 80, bobotnya itu 4 dan nilainya A. Terus di bagian bawah tabel ada perhitungan total SKS dan total mutu. Ya, IPK itu dihitung dengan rumus IPK sama dengan total mutu bagi total SKS. Nilai IPK yang sudah dihitung ini juga otomatis disimpan ke tabel mahasiswa di database. Saat admin menekan tombol tambah nilai, sistem membuka halaman input nilai di bagian sini. Input nilainya ini dia. Nanti masuknya ke sini. Saat admin menekan tombol kan nanti masuknya ke sini. Nah, admin bisa memilih semester dari semester 1 sampai 8. Sistem hanya akan menampilkan mata kuliah yang diambil mahasiswa pada semester tersebut. Admin bisa mengisi nilai angka untuk tiap mata kuliah pada kolom yang tersedia dengan rentang nilai 0 sampai 100. Di mana ini? Nah, dengan rentang nilai 0 sampai 100, terus ketika tombol simpan perubahan ditekan, sistem akan memperbarui nilai di tabel KS. Setelah itu, admin kembali ke halaman daftar nilai mahasiswa. IPK akan dihitung ulang berdasarkan nilai tersebut. Terus di tabel KS juga tersedia ikon edit dan hapus. Dan fitur ini tuh memungkinkan admin untuk mencari mahasiswa, mengelola nilai per mata kuliah dan per semester, menghitung nilai huruf dan bobot otomatis, menghitung serta memperbarui IPK mahasiswa secara otomatis. Dengan sistem ini, pengolahan kartu hasil studi atau KHS itu jadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi langsung dengan data akademik mahasiswa. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yestatikon Sabila, NIM 2318315 akan menjelaskan fitur cetak KRS. Di sini ada dua file chat, yaitu cetak KRS dan KRS. Jadi saya membuat fitur ini untuk mencetak KRS setelah memilih mata kuliah yang akan diambil pada semester yang diikuti oleh mahasiswa. Jadi proses pencetakan ini dilakukan secara otomatis oleh sistem di mana data mahasiswa dan mata kuliah yang telah dipilih diambil langsung dari database, kemudian ditampilkan dalam bentuk dokumen PDF. Jadi dengan adanya fitur ini, mahasiswa tidak perlu lagi mencetak KRS secara manual karena sistem sudah menghasilkan dokumen KRS yang rapi, terstruktur, dan siap digunakan sebagai dokumen akademik resmi. Langsung saja ke penjelasannya. Di sini itu ada sesi, session start itu untuk mengaktifkan session PHP dan digunakan untuk mengambil data login mahasiswa seperti user ID. Jadi tanpa session start itu data session tidak bisa diakses. Lalu ada include connection.php untuk menghubungkan file dengan database MySQL, dan juga ada variabel string on digunakan untuk menjalankan query. Lalu ada fungsi untuk require fpdf.php untuk memanggil library fpdf dan digunakan untuk membuat dan mengatur file pdf dengan php. Tanpa menggunakan ini, pdf tidak akan bisa dibuat. Lalu ada fungsi cek login dan hak akses, itu digunakan untuk mengecek apakah user sudah login dan memiliki role mahasiswa. Jika tidak memenuhi, user dialihkan ke halaman login dan script akan dihentikan dengan exit. Ini mencegah akses ilegal ke file cetak KRS. Lalu ada fungsi untuk mengambil ID mahasiswa dari session, itu digunakan untuk menyimpan ID mahasiswa yang sedang login, dan ID ini digunakan untuk mengambil data KRS di database. Lalu ada query data mahasiswa, itu untuk mengambil nama dan name mahasiswa berdasarkan ID mahasiswa yang sedang login. Lalu di sini MHS MySQLi itu untuk mengubah hasil query menjadi array asosiatif dan data dapat diakses dengan nama dan name. Lalu di sini ada string PDF sama dengan name PDF, ini untuk membuat objek PDF, dan di sini itu ada P untuk portrait, mm itu satuan ukuran yaitu milimeter, dan A4 itu adalah ukuran kertas. Lalu ada add page, itu untuk menambahkan halaman baru, menambahkan satu halaman kosong ke PDF. Jadi semua isi berikutnya akan ditulis ke halaman ini. Lalu untuk mengatur font judul, di sini ada header,
Jadi di set font ini ada ya, artinya yaitu untuk Arial. Arial adalah jenis font, lalu B itu bold, dan 16 itu adalah ukuran dari judul kartu rencana studi KRS. Sama seperti ini program studi informatika, sama seperti yang sebelumnya itu menggunakan jenis font Arial, bold, dan ukurannya 12. Lalu di sini ada SPDFLN itu itu untuk memberi jarak vertikal agar tampilan rapi. Lalu di sini ada header table itu untuk menampilkan identitas nama mahasiswa dan disusun seperti format dokumen resmi. Lalu di sini ada untuk tabel mata kuliah itu membuat header tabel KRS lalu menggunakan border 1 agar tabel terlihat jelas dan rata tengah agar rapi. Lalu query data mahasiswa kuliah KRS di sini untuk mengambil mata kuliah yang dipilih mahasiswa dan memfilter berdasarkan mahasiswa yang login. Lalu di sini ada perulangan while. Perulangan while itu untuk mengambil data mata kuliah satu persatu dan ditampilkan sebagai baris tabel di PDF. Lalu di sini ada fungsi total SKS untuk menghitung total SKS yang diambil mahasiswa. Lalu dan akan ditampilkan menggunakan fungsi ini menampilkan jumlah keseluruhan SKS dan ditampilkan di bagian bawah tabel. Lalu ini untuk tanda tangan, fungsi untuk tanda tangan yaitu memberi ruang tanda tangan dan menunjukkan dokumen bersifat resmi. Lalu di sini ada output PDF untuk menampilkan PDF langsung di browser dan nama file otomatis sesuai name mahasiswa. Lalu ini ada krs.php, sama seperti sebelumnya session start, ada connect.php, dan ada check login, sama seperti di halaman cetak.krs. Lalu di sini ada ID user itu sebagai ID mahasiswa yang sedang login. Lalu ada max SKS itu batas maksimal SKS yang boleh diambil oleh mahasiswa per semester. Lalu ada logic tambah mata kuliah itu berfungsi untuk mengecek apakah tombol tombol mata tombol apakah tombol tambah ditekan. Jika ia ditekan berarti user ingin menambahkan mata kuliah ke KRS. Lalu ada fungsi mengambil data dari form itu mengambil data berupa ID mata kuliah, jumlah SKS mata kuliah, dan total SKS yang sudah diambil. Lalu ada validasi batas SKS itu untuk mengecek apakah penambahan mata kuliah menyebabkan total SKS melebihi batas. Jika iya, proses dibatalkan dan akan menampilkan pesan gagal. Lalu ada fungsi untuk menyimpan mata kuliah ke database, itu untuk menyimpan mata kuliah yang dipilih ke tabel KHS. Dan kolom nilai diisi 0 itu sebagai nilai awal. Lalu juga di sini ada logic hapus mata kuliah dan mengecek apakah tombol hapus ditekan. Lalu di sini ada ID KHS untuk sebagai ID unik dari tabel KHS dan untuk menentukan mata kuliah mana yang akan dihapus. Lalu ada query delete untuk menghapus mata kuliah dari KRS mahasiswa. Lalu ada ini query MHS itu untuk mengambil data mahasiswa yang sedang login dan digunakan untuk header dan sidebar. Lalu ada fungsi untuk menghitung total SKS. Jadi digunakan untuk menjumlahkan seluruh SKS mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa. Lalu di sini ada fungsi untuk menyimpan total SKS. Jika belum ada mata kuliah, total SKS itu 0 dan digunakan juga sebagai validasi dan tampilan. Lalu di bawah sini itu ada fungsi tampilan total SKS digunakan untuk menampilkan jumlah SKS yang sudah diambil dan dibandingkan dengan batas maksimal. Lalu ada pengaturan button cetak KRS untuk mengarahkan ke file cetak KRS PHP ini, dan target blank itu untuk PDF dibuka di tab browser baru. Lalu ada fungsi untuk menampilkan mata kuliah yang dipilih. Jadi itu menampilkan mata kuliah yang sudah diambil dan digunakan pada tabel mata kuliah terpilih. Lalu ada button hapus mata kuliah itu untuk menghapus mata kuliah dari KRS dan mengirim ID KHS ke server. Lalu di sini ada fungsi untuk menampilkan mata kuliah yang tersedia, untuk menampilkan mata kuliah yang belum diambil dan menghindari duplikasi mata kuliah. Lalu di bawahnya ada button tambah mata kuliah untuk menambahkan mata kuliah ke KRS dan data akan dikirim melalui metode post. Jadi secara keseluruhan fitur ini bertujuan untuk mempermudah mahasiswa dalam mengelola rencana studi
secara mandiri dan terstruktur, mulai dari proses pemilihan mata kuliah, validasi batas SKS, penghapusan mata kuliah, hingga pencetakan KRS dalam bentuk PDF. Itu seluruh proses dilakukan secara terintegrasi dengan database dan dilengkapi dengan validasi akses pengguna. Jadi dengan adanya fitur cetak KRS ini, mahasiswa dapat memperoleh dokumen KRS yang rapi dan resmi secara secara otomatis, sehingga dapat mendukung proses administrasi akademik dengan lebih efisien dan efektif. Jadi fitur ini itu diharapkan dapat menjadi solusi sederhana namun fungsional dalam penerapan sistem informasi akademik berbasis website ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, saya Lailatul Nur Hasanah, NIM 2300018208, akan menjelaskan tentang program cari ini buat nyari mahasiswa di sysadmin. Yang pertama, kita seperti biasa manggil file koneksinya, kemudian kita ambil data dari tabel mahasiswa di database dengan sintaks seperti di program ini, Visual MySQL query, $con, select, all from mahasiswa. Kemudian ini buat judul halaman utama. Terus setelah itu kita link buat kembali ke halaman utama. Kemudian ada form action ini menggunakan metode get. Kenapa? Ini agar kata kunci pencariannya muncul gitu di URL sama bisa diambil dengan $get. Kemudian ada input style ini, dia tuh buat cari data berdasarkan nama. Di situ ada ini cek apakah input pencariannya sudah diisi. Terus cari name, ini buat nyimpan kata kunci pencarian dari input form. Terus di sini ada query untuk mahasiswa berdasarkan cari nama. Kemudian di like ini resume SQL from. Nah, di sini ada like. Ini digunakan untuk pencariannya biar fleksibel gitu. Terus ada PHP if result random ini, jika data ini ditemukan, dia bakalan nampilin ini looping buat nampilin data mahasiswa. Kemudian yang echo tr ini atas, dia tuh membuat tabel baru gitu. Baris tabel baru. Kemudian bawahnya dia nampilin setiap file dari database. Ini. Nah, ini buat link edit dan link delete berdasarkan ID mahasiswa. Terus jika data ini tidak ditemukan, maka pesan data jika tidak ada, meninggalkan pesan data tidak ditemukan. Lanjut ke koneksi. Di sini ada kita manggil host, itu localhost. Username itu username-nya database MySQL, PHP MySQL, username-nya itu root. Password-nya itu kita panggil karena di laptopnya nggak ada password, kita kosongin. Terus database name itu nama database-nya, PWD8. Kemudian di sini kita panggil koneksi, ngekoneksiin host, username, password, database. Nah, kalau misal koneksi gagal, akan menampilkan pesan koneksi gagal. Kemudian lanjut ke tambah.php. Di tambah PHP ini seperti biasa, yang pertama manggil file koneksinya dulu. Terus kemudian ini ada kondisi buat ngecek apakah tombol submit sudah ditekan atau belum. Terus ini juga ada variabel untuk nampung data di $post yang dikirim melalui form. Kemudian ada sintaks juga buat nambahin data ke tabel mahasiswa, insert info. Ini buat nambahin ke tabel mahasiswa. Kemudian ada echo data berhasil, ini nampilin pesannya jika data berhasil disimpan. Kemudian ada hit titel tambah data mahasiswa, itu judul halamannya tambah data mahasiswa. Terus ada link buat kembali ke halaman utamanya, panggil link index go to home. Kemudian ada form input data mahasiswa. Ini form input data mahasiswa. Ada input name, nama, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir. Terus kemudian lanjut ke tambah nilai.php. Yang pertama seperti biasa manggil koneksi.php. Terus ada $id MHS. Itu buat ID MHS-nya itu dikirim melalui parameter get. Kemudian kita ambil nama mahasiswa buat judul. Nih. Kemudian ada proses simpan nilai jika tombol simpan diklik atau ditekan. Terus ini buat nyimpen data dari form,
ID matkul itu ID mata kuliah, ini nilai pos nilai itu buat nilai huruf. Kemudian kita cek nih apakah matkul ini sudah diambil atau sebelumnya dengan query check MySQL $con select all from KS where ID MRS $ID and ID matkul sama dengan $ID MK. Terus kemudian jika data sudah ada, tampilkan pesan error. Jadi kalau misal datanya ada, kita nampilin pesan error mata kuliah ini sudah ada nilainya, gunakan menu edit. Lokasinya di nilai.php. Kemudian simpan nilai ke tabel KHS. Ini buat nyimpan nilai ke tabel KHS. Kemudian jika udah berhasil kesimpan, if telah kesimpan, kembali ke lokasi nilai.php. Kemudian HTML-nya itu ada titel input nilai itu buat judul halaman. Terus ada link, ini buat impor link font itu dari Google Font. Kemudian ada CSS buat tampilan halamannya. Setelah itu ada judul halaman, input nilai KHS. Terus P mahasiswa BR Eko ini buat nampilin nama mahasiswanya. Setelah itu ada form input nilai. Terus kemudian di ini label style font ini buat drop down mata kuliah. Terus lanjut ke tambah nilai, tambah MK. Nah, di tambah MK ini hampir sama kayak di tambah nilai, cuman bedanya ini buat tambah MK. Seperti tadi itu, pertama koneksi.php, terus ada if insert pos simpan, ini buat proses simpan data jika tombol klik. Terus kemudian ada ini $dosen, pos dosen, $kelas, pos itu buat nangkap inputan baru. Kemudian ada query buat nyimpen data ke database. Insert into mata kuliah ini buat nyimpen data ke database. Kemudian kita tuh cek nih, ini buat if insert itu buat ngecek apakah data itu berhasil disimpan atau enggak nih. Nah, if insert get. Nah, ini tuh keterangan buat log aktivitasnya. MySQL query.con insert log aktivitas itu buat simpan aktivitas ke tabel log aktivitasnya. Kemudian redirect kembali ke halaman daftar mata kuliah. Kalau misal nggak bisa nampilin pesan error jika gagal insert, jika nggak bisa insert. Terus kemudian di sini ada judul utama tambah mata kuliah. Ini link, kita manggil link buat import fontnya dari Google Font. Terus ini ada import CSS, maaf bukan import tapi kita manggil CSS-nya buat nampilin halaman utama. Terus kemudian di sini ada H2 ini buat judul halaman. Terus di sini ada form input mata kuliah. Terus di sini ada form input SKS. Ini buat milih semester, opsi pilihan semester. Kemudian ada button tombol simpan. Setelah itu kita ke hapus nilai. Nah, di hapus nilai ini kita manggil yang pertama koneksi PHP seperti biasa. Terus ada $SID, $get ini seperti yang tadi itu ID data. Ini ID data yang akan dihapus. ID MAS get ID mahasiswa. Ini buat ID yang digunakan buat diretek kembali gitu ke halaman nilai mahasiswa yang bersangkutan. Terus kemudian ada hapus query SQL-nya ini buat hapus data nilai berdasarkan ID-nya SKS. Terus ada ini buat cek hasil proses hapusnya. Jika berhasil, ini akan kembali ke nilai.php. Tapi jika gagal, akan menampilkan pesan gagal menghapus. Kemudian kita akan hapus mk.php. Di sini kita juga manggil koneksi.php-nya juga. Terus di sini $ID get ini ID mata kuliahnya yang akan dihapus. Nah, di sini itu proses hapus data mata kuliah. Ini query-nya buat hapus data mata kuliah berdasarkan ID. Setelah itu kita juga ngecek proses hapusnya. If hapus, ini MySQL menyimpan log aktivitasnya ke tabel log aktivitas. Kalau benar berhasil, redirect balik ke halaman daftar mata kuliah. Tapi jika gagal, dia akan nampilin pesan gagal menghapus data.
Kemudian kita selanjutnya ke hapus mahasiswa. Ini buat hapus mahasiswa, dia di sisi admin juga. Yang pertama kita panggil koneksi.php nya juga. Setelah itu ada panggil $id, $get. Ini sama kayak tadi, tapi bedanya ini ID mahasiswa yang akan dihapus. Terus ada query. Ini query buat menghapus data mahasiswa berdasarkan ID. Terus kemudian ada cek lagi di sini, ngecek hasil proses hapusnya. Kemudian my SQL query dia buat nyimpen log aktivitasnya ke tabel log aktivitas. Terus kalau misal berhasil kehapus, dia lokasinya bakalan ke mahasiswa.php, tapi jika misal gagal hapus, bakal nampilin pesan gagal menghapus. Baik, terima kasih. Mungkin sampai segitu yang bisa saya jelaskan. Lanjut untuk delete.php. Awalnya seperti biasa ngambil ini file koneksi.php, terus kemudian $id, $get id itu ngambil id dari URL, kemudian kita nulisin sintaks delete from mahasiswa where id ini buat ngapus data mahasiswa berdasarkan id di database. Kemudian kalau udah berhasil ngehapus, ini kita bakalan pindah lokasi ke index.php. Lanjut ke logout.php. Di sini ada dipanggil session start, itu buat aktifin session PHP, buka login maksudnya. Terus dipanggil juga session destroy, itu buat menghapus semua session. Kemudian beralih ke halaman kembali ke login, terus nambahin parameter header ini buat bisa munculin notifikasi location ke login.php, dia tuh pindah ke login, terus menampilkan pesan logout gitu.